Lebih menggelitiknya lagi, jika berdasarkan kitab-kitab agama Samawi, bahwa Nabi Musa pernah bepergian ke Madian, maka kota Madian yang dimaksud bisa jadi adalah kota Medan di Sumatera Utara. Tentunya fakta ini belum dapat diyakini sepenuhnya, sebab keterhubungan antara wilayah Sumatera Utara dan kisah kenabian Musa alaihissalam tidak dapat dijelaskan secara dalil agama. Wallahu a'lam bishawab. Sobat Islampedia, tidak hanya jejak peninggalan secara fisik, keterkaitan antara Nusantara dan Rasulullah SAW ternyata juga terjalin dari sebuah sabda yang beliau sampaikan kepada para sahabat. Dalam sebuah buku berjudul Historical Fact and Fiction, karya Profesor Muhammad Syed Naqib Al-Attas, seorang cendekiawan Muslim asal Malaysia menyebutkan bahwa Pulau Sumatera ternyata telah dikenal oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya. Pernyataan tersebut berdasarkan bukti sejarah Hikayat Raja-Raja Pasai yang di dalamnya terdapat sebuah hadis dari Rasulullah yang memerintahkan para sahabat untuk berdakwah di suatu tempat bernama Samudra. Rasulullah bersabda bahwa sepeninggalku ada sebuah negeri di atas angin, Samudra namanya. Apabila ada didengar kabar negeri itu, maka kami suruh engkau sediakan sebuah kapal membawa perkakas dan kamu bawa orang dalam negeri itu masuk Islam serta mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu akan dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam negeri itu terbanyak daripada segala wali Allah dari negeri itu. Selain itu, sebuah fakta juga terungkap dari keberadaan kata kafur dalam Al-Quran Surat Al-Insan ayat 5. Kata kafur merupakan nama yang digunakan bangsa Arab untuk menyebut sebuah produk alam yang dalam bahasa Melayu disebut dengan kapur. Padahal, pohon kapur merupakan tanaman asli Nusantara yang hanya tersebar di daerah-daerah tropis seperti Sumatera. Produk kapur barus terbaik berasal dari daerah Vansur atau Barus, sebuah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dengan demikian, tidak diragukan, wilayah Nusantara khususnya Sumatera telah dikenal oleh Rasulullah SAW jauh sebelum Eropa dan dunia Barat mengenalnya. Wallahu a'lam bishawab. Sobat Islampedia, apakah ada nabi yang pernah diutus di Nusantara? Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam surah Ghafir ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna rusulan min qablik. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami sebelum engkau wahai Muhammad. Minhum man qasasna 'alaik. Sebahagian ada yang kami ceritakan, tetapi sebahagian ada yang belum kami ceritakan atau tidak kami ceritakan. Sehingga ketika kita berbicara tentang Nabi dan Rasul yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran hanya 25 saja. Dan memang 25 ini tempatnya terbatas, seolah ada di seputaran Jazirah Arab. Padahal dalam beberapa riwayat disampaikan bahwa di antara Nabi dan Rasul itu jumlahnya ada yang 124.000 Nabi. 124.000 Nabi. Jumlahnya sangat banyak. Berarti ada kemungkinankah di pojok timur ada nabi yang pernah diutus, di pojok barat ada nabi yang pernah diutus, di utara ada, di selatan ada? Tentu, kemungkinan ini ada. Kemungkinan ini ada. Walaupun kita tidak bisa memastikan bahwa di sini ada, di sini ada, di sini ada. Tidak. Kemungkinan ini ada berdasarkan dengan apa yang tadi difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang terpenting, bukan perkara di sini ada nabi ataukah tidak ada nabi. Cukup bagi kita Nabi Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya, sebagai penutup para nabi, sebagai nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus di akhir zaman, yang syariatnya diminta untuk dipatuhi dan ditaati. Karena itulah nabi penutup yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan syariat kepadanya, pelengkap kepada syariat-syariat sebelumnya, dan yang meluruskan berbagai macam kesalahan dari syariat-syariat yang mungkin pernah ada di atas muka bumi yang sudah diselewengkan oleh para pengikut nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, kita yang ada di Nusantara bersyukur. Apa yang membuat kita bersyukur? Jarak kita ribuan kilometer dari Nabi Muhammad SAW. Zaman kita juga ribuan tahun dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidayah Islam,
yang dulu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk bahagian orang yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sobat Islampedia, sebuah Untold Story, sebuah kisah menyatakan bahwa Rasulullah SAW ternyata sangat mencintai orang-orang di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan oleh Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, seorang ulama besar kelahiran kota Mekah tahun 1945. Kisah ini bermula ketika Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki bersama rombongan ulama lainnya berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW di Madinah. Tiba-tiba, beliau mengalami kondisi kasyaf, yakni terbukanya tabir hati hingga mampu mengetahui kondisi di luar alam indrawi. Dalam peristiwa ini, Said Muhammad bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan rombongan umat di belakangnya. Said Muhammad bin Alawi yang merasakan peristiwa tersebut bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang-orang yang berkerumun di belakang itu?" Rasulullah menjawab, "Mereka adalah umat yang sangat mencintaiku dan aku juga sangat mencintai mereka." Said Muhammad kembali bertanya, "Dari mana mereka berasal, wahai Rasulullah?" "Indonesia," pungkas Rasulullah. Sejak itulah perlakuan Said Muhammad Al-Maliki terhadap jemaah dan ulama Indonesia menjadi sangat spesial, terutama ketika beliau mendapatkan kunjungan dari masyarakat Indonesia. Terlepas dari kisah Said Muhammad, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka itu benar aku, karena setan tidak mungkin menyerupaiku." Hadis riwayat Tirmizi. Wallahu a'lam bishawab. Sobat Islampedia, Nabi SAW ketika berdakwah menyadarkan kepada para sahabatnya bahwa dakwah ini bukan hanya sekedar untuk Mekah. Ketika pindah ke Madinah bukan hanya sekedar untuk Madinah. Bahkan ketika Fathu Makkah bukan hanya sekedar untuk Jazirah Arab, tetapi dakwah ini likafatin nas, untuk seluruh manusia. Maka wajar setelah Fathu Makkah, bahkan setelah Hudaybiyah, Nabi SAW mengutus para sahabatnya untuk berdakwah ke penjuru dunia. Di antaranya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengutusnya ke Yaman. Yaman kala itu termasuk bahagian yang jauh dari Madinah. Bahkan sebelum berangkat ke Yaman, Nabi SAW memberikan pesan kepada Mu'adz bin Jabal, "Wahai Mu'adz, engkau akan datang kepada kaum yang sudah mendapatkan kitab dari Rabb-nya. Maka datang kepada mereka dengan lemah lembut, dengan baik. Dakwahkan yang pertama adalah minta kepada mereka untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka sudah mau mengambil itu, maka minta mereka untuk salat, mengerjakan salat 5 waktu. Kalau mereka mau dengan apa yang kau sampaikan, ambillah harta dari orang yang kaya, berikan kepada orang yang miskin sebagai zakat dari mereka." Masya Allah, diberikan wasiat. Sampai Nabi SAW kembali bertanya, "Wahai Mu'adz," itu sambil mengantarkan. Karena Nabi SAW ketika ingin melepas Mu'adz bin Jabal berangkat dakwah menuju ke Yaman itu, seolah Nabi SAW tidak mau lepas dari Mu'adz. Dihantarkan, betul, dihantarkan sampai ke gerbang Madinah. Sambil dihantarkan itu Nabi pun bertanya kembali, "Wahai Mu'adz, kalau kau sampai di sana, dengan apa kau akan berhukum?" Maka Mu'adz mengatakan radhiyallahu anhu, aku akan berhukum dengan kitabullah. Kalau kau tidak jumpai dalam kitabullah, maka kau akan ambil dari mana? Aku akan ambil dari sunnah Rasulku. Aku akan mengambil dari apa yang sudah kau ajarkan kepadaku, wahai Nabi. Kalau kau tidak juga dapati, maka Mu'adz menjawab, "Aku akan beristihad wala alu, dan aku tidak akan berlebihan." Hampir mendekati gerbang itu, Nabi SAW pun tersenyum. Dan ketika tersenyum mengatakan, "Sungguh bahagia." Kenapa? Karena ternyata utusanku sudah sesuai dengan apa yang aku harapkan. Dan tentu Nusantara, kalau kita lihat dari periodenya, adalah tempat di mana Nusantara ini merupakan bagian singgah ketika orang Arab ingin berangkat menuju ke Cina melalui laut. Dan kita tadi lihat bahwa Yaman sudah dibuka oleh Mu'adz bin Jabal di awal, di masa Nabi masih hidup. Dan ketika ini semua masuk ke dalam Islam, maka orang-orang Yaman ini akan pergi menuju ke China untuk melakukan segala macam misi perdagangan. Maka sangat memungkinkan sekali bahwa Islam masuk ke Nusantara di abad-abad awal ketika Islam ini hadir di atas muka bumi. Cerdas beragama,